Ya, selamat sore Bang Tarmidi di tempat saya. Sebelum saya masuk, saya mau jelaskan sedikit. Dr. Tarmidi ini adalah salah satu dosen di salah satu universitas negeri ya di Kota Medan, dan dia baru saja lulus di S3 ya, Bang Tarmidi ya, di Inggris ya. Di Inggris. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat ya Bang Tarmidi, bagaimana pengalamannya selama ini untuk sampai di S3, dan mahasiswa-mahasiswa sekarang ini atau para saat ini yang lagi cari beasiswa itu gimana ya Bang? Oke, baik. Pertanyaan yang sering muncul sebenarnya, kebetulan saya juga dengan beberapa kawan-kawan membentuk semacam ini ya grup ya tentang bagaimana bisa kita kuliah. Kita bentuk grup mentor untuk persiapan kuliah ke luar negeri, terutama ke yang ini ya top universitas top di berbagai belahan dunia gitu ya. Kebetulan karena saya lulusan Inggris, mungkin saya fokusnya banyak di situ nanti mungkin contoh-contoh yang saya berikan. Jadi persiapan, sering pertanyaan tuh, kita menyiapkan apa dulu? Siapkan proposal riset, ini kalau S3 misalnya ya, atau S2 sebenarnya, siapkan untuk daftar beasiswanya atau daftar ke universitasnya. Kalau S3 misalnya siapkan proposal risetnya atau daftar beasiswanya, kemudian satu lagi, persiapan bahasa. Bahasa, jadi bahasanya paling penting, paling banyak peluang tuh tentunya bahasa Inggris ya, tapi gimana pun juga paling banyak yang ngasih base itu bahasa Inggris, walaupun mungkin ada yang lain-lain. Tapi biasanya kayak sekolah yang lain kayak di Perancis, dia akan dikasih kursus bahasa. Di Korea juga saya dengar begitu. Jadi macam-macam. Jadi yang jelas bahasa Inggris ini jadi syarat awal saja biasanya. Yang paling gitu. Jadi yang mana dulu daftar beasiswanya, daftar kampusnya, atau bahasa Inggris? Kalau saya jawabannya gampang aja, yang mana yang bisa kita lakukan aja, jangan dipatok-patok gitu. Kalau kita udah bisa bahasa Inggris, artinya bahasa Inggris kan 2 tahun berlakunya, misalnya IELTS atau TOEFL itu kan berlakunya 2 tahun. Kalau 2 tahun artinya tes dulu pun boleh bahasa Inggris. Jadi selama 2 tahun tuh cari beasiswa, cari universitas yang bisa cocok sama kita, kira-kira gitu. Bang Tarmidi kemarin itu kan ambilnya di Inggris tuh, jurusan ambil saya School of Education, jadi dokter di bidang pendidikan. Nah, kenapa tertarik di sana, dan basicnya sampai nanti di sana itu gimana? Kalau bicara basicnya, kenapa saya tertarik di situ? Pertama, saya intinya mau ngambil S3, sebenarnya dimanapun akan saya coba, intinya gitu. Jadi itu yang beasiswa ini yang penting. Kalau kita mau beasiswa atau mau sekolah ke luar negeri, yang penting itu kita berani dulu daftar. Jangan kita takut dulu, ya berani aja, coba-coba aja. Karena kadang pertama adalah harus berani. Jadi ada niat itu jangan cuma niat, cuma buktikan dengan mendaftar. Daftar kemana? Yang mana yang duluan? Daftar universitas, cari universitas yang suka kita gitu ya. Ada orang tipikalnya nyari universitas yang unik-unik ya, yang mungkin peluang diterima lebih besar, atau ke negara-negara yang lebih unik-unik, atau ada orang yang ngejar ke universitas yang top dunia, misalnya paling 100 top dunia, 100 ya top 100 gitu kan, paling enggak. Ada yang begitu sasarannya. Ada yang berdasarkan bidang dia yang paling bagus sebenarnya universitas mana di dunia, misalnya dia bisa cari begitu. Jadi ya tergantung kita mau mana dulu yang daftar tadi gitu ya. Kalau persiapan ya mana aja yang bisa disiapkan, siapkan. Pertama niat dulu, saya mau S3 deh. Ya, gitu. Saya mau S3, baru yang kedua cari apapun informasi, wadahnya, informasinya, itunya baru kita cari lah ya. Cari informasi sebanyak-banyak. Ya, cari informasi tentang kampus yang kita tuju, cari informasi tentang beasiswa yang kita ambil, cari informasi bagaimana cara kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa kita gitu. Jadi itu dulu di awal. Jangan diam, niat aja. Kadang-kadang kawan-kawan tuh banyak pingin niat saja, cuman nggak dikerjain. Kerjanya pelan-pelan. Kalau misalnya kita mungkin sibuk kan, udah kerja atau udah, kalau kawan-kawan dosen tuh udah ngajar gitu ya, ya coba aja. Kadang-kadang yang saya temui contoh-contoh di tempat saya dulu di Bristol di Inggris. Jadi
Di situ tuh ada yang udah kerja, ada justru yang baru tamat, ada yang macam-macam lah. Ada yang dari LSM, ada yang cuman ya begitu baru tamat ya dia coba apply ya lulus gitu. Yang menjadi macam-macam latar belakang, ada yang dulu aktif organisasi, ada. Jadi jangan gini, latar belakang apapun Anda, siapapun itu bisa kalau dia mau ya gitu ya. Niatnya aja utama. Kalau udah ada niatnya kuat, dia bisa coba macam-macam. Apply aja sana sini. Kalau saya gitu, apply sana sini aja, nggak usah pikirin mana yang nyantel aja nanti. Kadang-kadang kita nggak tahu kan mana yang nyantel. Orang kan takut, sini universitas top, nggak usah. Coba aja, mana tahu lulus. Nah gitu. Dan itu berapa lama prosesnya? Prosesnya itu? Kalau saya niatnya emang udah lama, cuman karena administrasi di kampus atau segala macam, jadinya agak total saya persiapan misalnya ya bahasa itu saya persiapan itu pun gini ya, bahasa itu saya cari yang gratisan juga acaranya kan, kebetulan karena saya di kampus jadi saya itu pun ikut tes itu coba-coba juga apply. Ada buka ini lowongan untuk tes bahasa Inggris gratis waktu itu ke Jakarta, Dikti yang adakan. Jadi saya coba lamar, isilah formulir-formulir. Pokoknya penting berani ngisi formulir. Begitu ada peluang, isi aja formulir. Cek. Rupanya dipanggil. Di karantina lah kami berapa bulan, 4 bulan kalau nggak salah saya ke Jakarta. Di situ belajar tiap hari, belajar bahasa Inggris apa segala macam sampai ya alhamdulillah saya bisa inilah skornya lumayan lah waktu itu ya. Dalam waktu 4 bulan itu bisa untuk ngelamar ke berbagai universitas. Udah dapat IELTS itu memang kita agak lebih pede gitu ya. Jadi kita coba apply sana sini, coba cari-cari informasi tentang beasiswa, cari informasi tentang apa tadi kampusnya. Pokoknya bagi saya coba aja. Ya. Oke, berarti intinya mencoba dan terus mencoba. Jangan kalaupun mentok, tanya sama orang yang tahu, cari informasi. Sekarang internet gampang, cari informasi sebanyak-banyaknya, cari orang yang ngerti. Diskusi itu perlu sama orang-orang yang kita tahu dia punya. Kalau sekarang tuh yang website atau apa yang sering itu banyak apa ya Tarya? Mungkin bisa cari macam-macam ya. Kalau misalnya banyak lembaga-lembaga konsultasi untuk bisa ke beasiswa, nyari bimbingan beasiswa ke luar negeri, misalnya gitu tuh banyak. Coba kita cari di IG atau Instagram itu, coba cari aja bimbingan beasiswa ke luar negeri. Yang saya tahu misalnya Scholars gitu ya, itu ada lumayan dia. Scholars itu Scholarship Hunters gitu singkatannya sebenarnya. Jadi coba di situ cari ya, kalau misalnya bagi yang pingin, coba cari. Pokoknya intinya cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau udah ada niat, cari informasi. Yang mana dulu kerjakan, silahkan yang mana aja. Nah, itu kan kalau untuk cari universitasnya tadi, baliknya soal, ya kadang-kadang ada niat, tapi biasanya kan juga kemampuan. Itu bagaimana cara mensinergikan antara sudah dapat, baru kita cari lagi untuk beasiswa itu seperti apa? Niat yang kuat itu diperlukan. Jadi kuat sekali niat kita untuk nyari, baru kita ya betul, kemampuan sambil meningkatkan kemampuan, jangan cuma niat aja tapi kemampuannya nggak ditingkatkan. Jadi kita harus meningkat, kita tahu. Nah kira-kira kalau kemarin kita. Bang Tarmidi itu pas ke sana itu berapa nilai yang harus disimpan untuk ke sana tuh sebelum? Oke. Jadi ada beberapa persyaratan ya, mungkin persyaratan akademis, ada persyaratan bahasa, mungkin ini utama inilah akademis maksudnya. IPK misalnya kan, IPK kan rata-rata kalau beasiswa itu 3 lah gitu ya. Tapi kadang-kadang di bawah 3 pun kalau kita punya pengalaman misalnya kita di kegiatan sosial tuh aktif misalnya, artinya ya bisa jadi kan mungkin kenapa IPK kita di bawah 3 itu mungkin karena sibuk ngurusin. Bisa aja kita ceritain lah, yang penting kita ceritain kita siapa, buat orang tuh tertarik dengan kita, dengan kalau S3 dengan riset kita ya, pokoknya supaya gimana caranya menarik dulu, nggak usah harus perfect dulu, yang penting buat dia, ini kayaknya cocok nih, potential student gitu-gitulah. Nah itu dulu, kalau udah secara akademik ya. Kalau kita misal pernah nulis di jurnal, bagus, nggak ada pun tak apa-apa. Ada andalannya misalnya tulisan, boleh, fine. Ada andalannya misalnya aktivitas sosialnya, fine, nggak ada masalah.
Yang mana aja yang bisa dijual tentang diri kita, jual aja. Nah, nanti ada motivation letter, ada kalau S3 ada proposal, nanti ada CV. Itulah kita jualan diri kita kan. Sama kayak kita nyari kerja juga. Prinsipnya sama kayak orang nyari kerja. Jadi bagaimana cara membuat recruiter atau perusahaan itu tertarik sama kita dengan pribadi kita, dengan pengalaman kita, dengan latar belakang akademik kita. Nah, itu baru kemudian persiapan bahasa tadi. Nah, persiapan bahasa tentunya banyaklah macam-macam. Bisa ikut les, bisa ikut autodidak kalau sanggup belajar autodidak. Kalau misalnya harus kebimbingan macam-macam lah. Tadi kan Bang Tarmidi udah jelasin bagaimana trik-triknya, bagaimana Bang Tarmidi itu ngelakuin. Ayo lakukan aja terus semuanya gitu kan. Nah, kendalanya Bang Tarmidi? Sebenarnya kalau tanya kendala yang terus satu diri kita aja intinya. Diri kita aja semuanya. Ini sama aja sebenarnya sama kayak kehidupan lain-lainnya. Jadi gimana kita ngalahkan diri sendiri. Misalnya ada niat tadi, ternyata kita sibuk kerja dan di waktu kerja itu mungkin kan yang mau S2 itu ya kan S3. Kan dia udah tamat S1 biasa udah kerja kan atau dapat kerja yang bagus misalnya. Udah dapat kerja yang bagus, biasanya agak terkubur nih impian. Sayang dong udah kerja bagus. Kok pergi dan ninggalin karir kan gitu kan. Ini kadang-kadang yang jadi kendala besar bagi orang. Bagi orang-orang tertentu misalnya yang nggak mau udah nyaman. Nah, ini sekarang ya meninggalkan zona nyaman ini yang susah. Ya, betul. Itu gaji udah besar. Itu kejadian sama saya itu. Posisi udah bagus. Keinginannya itu luar biasa. Dari 2 tahun lalu udah mau lanjut dan sebenarnya sudah ada yang mau ngapain S3, cuman mikir aduh harus pikir lagi, harus ini betul. Itu memang. Tapi memang idealnya kalau usia-usia yang saat ini tuh yang enak lanjut dia atau harus kerja dulu atau gimana Bang? Nggak ada, sebenarnya nggak ada, terserah aja. Kalau memang lanjut itu nggak ada istilahnya umur sekian yang cocok, nggak ada. Kalau begitu tamat misalnya ada peluang, ambil ya kan. Tapi pas di tengah jalan kita pingin juga mau kuliah lagi, ambil. Nggak ada masalah. Penting diri kita itu mengendalikan diri. Gimana caranya supaya meyakinkan diri. Posisi kita udah enak, udah nyaman, apalagi udah berkeluarga misalnya ya. Jadi ya itu kendala-kendala itu memang harus berani lah ya. Artinya berani keluar dari zona nyaman itu. Iya. Jadi ya kalau nggak berani keluar dari zona nyaman ya gitu-gitu aja. Artinya niat kita nggak terlalu kuat. Kira-kira itu aja sih intinya. Kendalanya, kalau kendala teknis, bahasa, universitas itu banyak orang bisa ngasih bimbingan, ngasih arahan. Tapi kalau udah kendalanya niat tadi nggak mau keluar dari zona nyaman, udahlah nggak ada obatnya lagi. Nah, jadi cara obatnya paling kumpul sama orang-orang yang positifnya, maksudnya positif mau sekolah gitu ya. Jadi kalau udah begitu biasanya dapat paling nggak semangatnya dapat gitu. Buat komunitas kecil aja yang mau berangkat gitu. Itu penting sebenarnya untuk menjaga motivasi juga. Yakin aja bahwa kalau ya memang banyak korbannya ya yang dikorbankan misalnya keluarga, secara ekonomi, apalagi kalau sebenarnya ada banyak ini juga selain kendala kalau kayak saya misalnya harus ninggalin kerjaan, artinya gaji saya berkurang jauh misalnya gitu kan. Kemudian harus menyesuaikan diri baru lagi di lingkungan baru itu, waduh itu luar biasa itu. Memang itu tantangan yang beratnya di situ. Tapi saya pernah ketemu dengan orang-orang yang anak-anak muda itu udah posisi kerja udah bagus juga di perusahaan, mau keluar. Ada yang begitu. Memang harus ada yang dikorbankan lah ya. Memang harus berkorban lah. Milih kita tuh sebenarnya mana, mau ngikutin passion kita atau ngikutin kebutuhan kita. Jadi bingung juga. Ini kadang yang harus dijaga-jaga ya supaya enggak. Tapi dengan beasiswa kadang-kadang orang bisa beasiswa tuh cukup loh untuk hidup. Cukup banget, apalagi sekarang. Jadi ada orang berpikir gini juga, beasiswa itu misalnya susah sekali dapat kerja misalnya. Jadi beasiswa itu kayak dapat gaji juga. Bayangkan kalau misalnya kita dapat beasiswa ke Inggris atau ke Eropa itu kayak kita punya gaji rata-rata 25 juta, 30 juta sebulan. Iya, kalau dikonversi ke rupiah kan segitu sebenarnya. Tapi kalau di sananya kalau di sana ya berapa lah ya? Hidup pas-pasan, cuman kan kita artinya udah dapat pengalaman yang lain. Betul.
Misalnya Bang Tarbidi gitu. kemarin di sana kerja juga atau nggak sambil kerja? Ya sambil-sambil yang bisa dikerjain dikerjain. Ada ketika saya misalnya ada di situ ada ngawas ujian, saya ngawas ujian. Saya juga karena saya bawa keluarga, kebetulan waktu itu beasiswa saya tidak menanggung keluarga, jadi saya harus kerja juga. Itu banyak kerja itu bisa untuk nambah-nambah lah ya. Cuman harus dijaga-jaga juga supaya jangan nggak ganggu studi. Itu yang harus dikontrol. Tapi kalau S2 misalnya di Inggris itu cuma setahun, nggak usah kerja aja, fokus saja. Itu cuma setahun kalau di Inggris. Rata-rata S2 itu cuma setahun. Kalau di Eropa lain, misalnya kayak di Belanda yang saya tahu, itu kawan-kawan di Belanda itu 2 tahun. Misalnya. Kalau Inggris setahun aja, makanya kebut aja terus siap. Jadi nggak pernah jalan-jalan di situ? Ya iya, jalan-jalan lah. Sayang nggak jalan-jalan. Jadi sayang nggak jalan-jalan. Sayang lagi di sana nggak jalan-jalan, sayang. Oke, terima kasih Iya. Bang Tarmidi atas waktunya. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung di komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.